Hal apa saja sih yang membuat kemudian gereja kehilangan anak muda? Wong ngono-ngono tok, wong nyambut gawe tenanan ora tenanan, ya padha-padha dipaidu kan ya. Mending nggak usah ke gereja aja. Akhirnya kan seperti itu Pak Mario. Memang harus ada ketersediaan antara yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman. Pemuda dianggap sebagai generasi penerus, tapi tidak banyak ruang diberi untuk mereka belajar. Padahal peran mereka penting di masa kini dan masa depan. Merekalah yang akan melanjutkan kehidupan mendatang. Kesempatan belajar itu penting untuk menambah pengalaman, agar pemuda terasah dalam menentukan pilihan. Regenerasi mutlak dibutuhkan dan harus dilanjutkan, sebab waktunya kelak merekalah yang menjadi para pemimpin gereja. Kembali lagi di Sebelah Mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi di Sebelah Mata. Hari ini di Sebelah Mata kita akan berbincang dengan seorang pemuda dan seorang pemudi yang akan berbicara terkait dengan kepemimpinan kaum muda di gereja kita. Langsung saja kita berbincang dengan Mas Bernian dan Mbak Luki. Selamat malam Mas B dan juga Mbak Luki. Malam Pak Mario. Santai saja karena masih muda. Apa kabarnya? Baik semua? Baik, Puji Tuhan. Oke, syukur kepada Allah. Ya, Mas B dan juga Mbak Luki ini kan mewakili kaum muda. Sebelum kemudian kita akan berbincang terkait dengan kepemimpinan kaum muda, Mas B dan juga Mbak Luki sudah berapa lama ada di gereja ini? Saya bergabung di GKI Kediri sebagai simpatisan itu sejak 2009. 2009, berarti 11 tahun. Mbak Luki dari kecil? Kalau saya sejak sekolah minggu Oke. sudah di sini. Sejak sekolah minggu dan sejak 11 tahun yang lalu, berarti paling tidak sudah tahu iklim dan aura bergereja kita. Kalau begitu pertanyaannya adalah, sebagai kaum muda, apakah gereja kita memberikan ruang yang cukup untuk belajar, untuk berkarya bagi kaum muda? Menurut Mas B dan Mbak Luki bagaimana? Ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini, keterlibatan pemuda dalam pelayanan atau banyak hal yang dilakukan oleh GKI Kediri, saya pikir banyak ruang, banyak kesempatan yang sudah diberikan. Tinggal nanti ya pemudanya seperti apa juga sih responnya. Ketika ruang itu sudah ada, kesempatan itu ada kesempatan untuk berkarya di dalam pelayanan di gereja. Selama ini saya melihat partisipasi dan terutama keterlibatan mereka dan ruang yang diberikan sudah cukup banyak. Begitu Pak. Menurut Mbak Luki cukup? Kalau menurut saya sekarang sudah banyak Pak. Sekarang ya. Sekarang ya, Sekarang. kalau dulu? Kalau dulu masih terbatas. Oh, masih terbatas. Sekarang cukup berarti ya? Ya. Apakah termasuk juga untuk memimpin? Mungkin bisa dilihat sendiri ya buktinya ya. Oke. Nah, oke, saya lanjut. Menurut Mas B dan juga Mbak Luki, hal apa saja sih yang membuat kemudian gereja kehilangan anak muda? Artinya begini, tidak sedikit kemudian anak muda bersikap antipati terhadap gereja atau tidak mau melibatkan diri secara aktif. Bahkan lebih memilih pasif, pokok aku datang ibadah cukup dan sebagainya. Tanpa mau melibatkan diri di dalam komunitas lebih intim, lebih intens ya. Dan kemudian ya bersikap acuh tak acuh terhadap gereja. Menurut Mas B dan juga Mbak Luki, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak muda hilang di gereja? Ya, menurut kacamata saya mungkin
tagline-nya menjadi pemuda ingin dimengerti. Ya, jadi ada beberapa, mungkin beda zaman beda. Kita tidak bisa istilahnya mengeneralisir. Zamanku dulu pemuda itu selalu ambil bagian, selalu istilahnya berkarya di gereja, pelayanan di gereja. Sekarang tidak bisa seperti itu. Perubahan zaman membuat kadang pemuda itu juga hilang dari peredaran di gereja. Menurut saya pemuda hilang biasanya karena non saya maaf ya, karena mungkin memang kurang diperhatikan. Bukan berarti menyalahkan, tapi intensitas untuk memperhatikan para pemuda ini mungkin kurang. Dan pemuda sendiri mereka kan idealis. Dia maunya seperti ini. Nah, tidak jarang memang di kenyataannya memang sering bentrok antara kemauan yang senior dengan pemuda-pemuda ini kadang-kadang berbanding terbalik. Jadi menurut saya mengapa sampai itu terjadi, ya mungkin sebagai yang senior atau yang istilahnya gereja mungkin kurang untuk merangkul yang maunya apa sih pemuda ini kok sampai dia lepas dari gereja. Habitnya apa sih sekarang? Kok sekarang anak-anak ini tidak mau lagi terlibat pelayanan, tidak mau lagi beraktivitas di gereja. Saya kira seperti itu. Oke, Mbak Lugi? Kalau saya setuju dengan Mas Bernian. Selain itu memang gereja itu perlu memberikan wadah yang tepat. Terus ada komunikasi di antara yang tua juga yang muda. Kemudian yang muda sendiri pun juga harusnya bukan untuk ingin dimengerti, tetapi juga belajar untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Oke, ada 2 poin penting yang saya catat, bahwa gereja kehilangan anak muda itu disebabkan oleh 2 hal pokok. Yang pertama, tagline yang tadi diberikan oleh Mas B, pemuda ingin dimengerti. Oke. Tapi yang kedua juga terkait dengan ruang untuk komunikasi, ruang untuk pembelajaran bersama dengan yang senior lah katakanlah ya. Termasuk tentu di dalamnya komunikasi yang perlu dibangun. Apa yang dimau oleh anak muda, tapi juga apa yang bisa disampaikan oleh anak muda. Ini yang perlu menjadi jembatan. Kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh gereja untuk menarik perhatian anak muda, untuk menjangkau mereka. Tadi kan masih yang general, umum. Tapi ada enggak yang spesifik, apa sih yang bisa dilakukan gereja untuk menjangkau mereka, menarik perhatian. Kalau gerejanya menarik perhatian anak muda kan mereka pasti aktif dengan sendirinya. Kira-kira ada enggak hal yang bisa dilakukan gereja? Ya, tentunya banyak cara sih menurut saya. Kemarin sharing-sharing dengan punggawanya KPR, kenapa sih kok tingkat kehadirannya semakin menurun sebelum pandemi. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada kebiasaan, ada pergeseran habit. Sekarang berkumpul di gereja itu sudah tidak semenarik dulu. Sekarang lebih sibuk dengan gadgetnya, bahkan daripada neng gereja, aku main di rumah aja lah. Ngapain toh ngumpul-ngumpul dengan temanku yang lain? Ke gereja cukup, ke gereja sudah selesai. Nah, itu yang membuat kadang-kadang mereka kehilangan arah. Dulu kita bisa sampai sore, sampai nggak tahu waktu di gereja kumpul dan sebagainya. Sekarang mereka jarang melakukan hal itu. Nah, bagi saya pribadi melihat bahwa seperti yang disampaikan Kak Luri, ada wadah atau jembatan atau cara yang membuat mereka itu tertarik kembali ke gereja. Kemarin saya ada acara itu PUBG game, itu saya sangat apresiatif sekali dengan teman-teman di KPR. Meskipun secara langsung tidak memberikan efek, tetapi pendekatan-pendekatan seperti itu, acara-acara seperti itu sedikit banyak akan menyentuh lah minimal. Oh, ternyata enak ya kumpul di gereja. Mungkin kita tidak bisa menyamakan seperti dulu. Hei kamu,
anak muda, kamu harus ke gereja, kamu harus pelayanan, tidak bisa. Baku hantam nanti. Nah, melalui wadah itu, futsal, melalui olahraga, dengan adanya wadah-wadah kegiatan seperti itu, oh ternyata itu kumpul-kumpul sama anak gereja itu enak ya, kebersamaannya kuat, bisa sharing dan sebagainya. Nah itu bisa jadi cara untuk minimal menggerakkan hatinya, oh lebih baik di gereja saja. Berarti gereja kurang menarik ya? mungkin ya. Oke, menurut Mbak Luki ya Pak, bagaimana Mbak? Kurang menarikkah atau ada hal yang bisa dilakukan oleh gereja? Ketika gereja memberikan wadah untuk para pemuda-pemudi menyalurkan talenta mereka, mereka dengan enjoy, kalau menurut saya bakal, ya aku mau gitu loh. Jadi memang perlu ada wadah, memberikan tempat bagi mereka untuk menyalurkan talenta mereka. Oke, artinya tidak cuma sekedar mengharuskan mereka ada di gereja, tapi kalau kemudian di gereja sendiri tidak ada sesuatu yang menarik bagi mereka, entah itu sarana, entah hal-hal yang bisa membuat mereka mengaktualisasikan diri ya toh bahasanya, ya mereka tidak akan ke gereja. Begitu ya bahasanya ya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita berbicara tentang kepemimpinan kaum muda, tadi saya kan singgung, oh ada banyak ruang untuk belajar, untuk berkarya, tapi untuk memimpin apakah ada ruang? Ya, selain itu seringkali kan tagline-nya begini, pemuda adalah pemimpin masa depan. Mas Bernian dan juga Mbak Luki, setujukah dengan pernyataan itu atau ada hal yang janggal? Ya. Setuju dengan pernyataan pemuda adalah pemimpin masa depan atau ada yang janggal dari pernyataan ini? Menurut Mbak Luki apa? Kalau saya sih setuju sekali, nggak ada yang janggal Pak. Oke. Karena memang namanya regenerasi itu, nggak mungkin orang itu bakal terus-terusan untuk hidup atau untuk memimpin. Jadi mesti ada yang menggantikan juga. Oke. Mas B? Ya, tagline-nya tadi Pemuda adalah pemimpin masa depan. Saya setuju. Setuju. Tapi jangan terlalu di depan. Oke. Ya, nanti terlalu depan nanti tidak ketemu nanti regenerasinya. Berarti kan kalau terlalu ke depan bukan lagi pemuda toh ya. Sudah ngunduri tua. Ya. Sama aja pemimpin masa depan tapi sudah tua. Ya. Ya. Karena oke lah, kita setuju dengan tagline itu. Tapi harus dipersiapkan sejak dini. Ya enggak bisa tiba-tiba terus regenerasi, enggak bisa. Jadi katakanlah setahun 2 tahun lagi ada regenerasi di komisi dan sebagainya, dipersiapkan. Dan jangan ditunda. Lah, aku dulu yang senior dulu. Nanti kalau tiba-tiba dia masuk bisa apa? Nah, justru kita harus berani mengikutsertakan mereka. Mereka bergabung, dia mulai belajar. Ruang itu tadi berkaitan itu ya, itu harus segera dimulai menurut saya. Ada tambahan? Iya, saya mau menambahkan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya sekedar misalnya jadi penatua atau jadi pengurus, tetapi ketika seseorang mampu sebagai pemimpin pujian atau bisa bernyanyi atau juga main musik, itu juga bagian dari kepemimpinan. Dan proses kepemimpinan pun dimulai dari situ juga. Oke. Artinya dari hal-hal yang kecil tidak perlu memimpin secara jabatan struktural lah katakanlah, tapi bisa memimpin dalam bagian-bagian tertentu yang disediakan. Tapi apakah ruang yang disediakan tadi cukup? Ya toh? Cukup nih. Respon dari anak muda kira-kira tertarik enggak sih untuk merespon ruang yang disediakan itu, atau kemudian ya wis lah, wis ono sing tuwek-tuwek ya, kan kadang muncul keseganan itu ya. Piye kalau begitu? Iya Pak, memang kadang saya pernah sih mengalami ketika diminta untuk melakukan sesuatu gitu ya, kadang ya mikir juga, mungkin sudah ada yang lain yang sudah lebih ahli begitu. Tapi berpikir juga kalau yang sudah senior misalnya seperti itu, yang sudah terbiasa yang melakukan itu, lalu siapa lagi yang jadi regenerasinya selanjutnya. Keengganan itu tapi mesti ada ya, betul ya Mas B ya?
eh, berat memang. Bicara regenerasi itu tidak segampang Oke. itu ya. Kadang-kadang kita kuar-kuar seperti ini regenerasi. Tapi ketika nanti ditunjuk untuk kita masuk ke dalam satu posisi dalam struktural di pelayanan, kadang-kadang kok aku sih, yang lainnya kan masih ada yang. Nah, tetapi harusnya itu tidak harus jadi mindset bahwa regenerasi kepemimpinan anak muda itu sebuah keniscayaan. Suatu ketika pasti giliran kita. Jadi mindsetnya dirubah, jangan mengandalkan yang senior terus. Toh suatu saat yang senior juga akan rehat, kita yang generasi berikutnya juga akan melanjutkan itu. Nah, bagaimana para pemuda ini mempersiapkan diri untuk nanti mengambil bagian dalam pelayanan itu tadi. Begitu, Pak. Oke. Nah, berbicara soal proses regenerasi, salah satu penghambat regenerasi itu adalah begini. Kaum muda seringkali tidak mendapat ruang yang cukup untuk mereka belajar. Terutama adalah mengalami kegagalan. Ya. Dan seringkali stigma yang diberikan kepada kaum muda ini adalah kaum muda itu kurang berpengalaman. Dan karena kurang berpengalaman mereka belum bisa memimpin. Ya toh? Betul enggak? Betul ya? Betul ya? Nah, benarkah selalu demikian? Bahwa pemuda itu bisa dianggap tidak berpengalaman dan belum layak untuk memimpin, atau justru kemudian ketika diberikan kesempatan untuk belajar dan bahkan mengalami kegagalan, dan ketika seorang pemuda belajar dari kegagalan itu dia tidak dicemooh, tidak disingkirkan, lalu tidak diberhentikan prosesnya, dan kalau dia gagal diberi kesempatan lagi, gagal diberikan kesempatan lagi, itu yang kemudian akan menjadi pemimpin muda masa depan. Enggak masa depan, saya nyebutnya harusnya masa kini. Enggak boleh masa depan karena masa depan is tuwe. Nah, bagaimana pengalaman selama ini? Kurang berpengalaman sehingga tidak diberikan jabatan kepemimpinan, memimpin komisi ataupun di kemajelisan, ataukah kemudian yuk kita mulai keluar nih dari fix mindset kita bahwa anak muda itu perlu dikasih kesempatan untuk belajar. Ya, itu memang terjadi. Terutama mohon maaf kalau ada senior-senior yang seperti itu, bukan berarti saya indir, tapi saya mengamati ada bahwa pemuda atau ya yang masih junior ini bisa memimpin. Itu masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, tapi pernah saya bilang ke teman-teman, kalau enggak sekarang kapan lagi? Kalau masih terus mendahulukan ego, kalau enggak aku nanti maut ini. Lah itu mencoba kita sounding ke teman-teman, ayolah maju. Yang muda-muda ini kasih kesempatan. Di tataran KPR juga sampean wis tua-tua, ayo wayahe nyingkrih. Cukup jadi pendamping di belakang. Kalau ada yang kurang pas, dikasih tahu, dituntun lah adik-adiknya. Nah, saya pikir itu yang beberapa kali saya menjadi ketua di panitia di beberapa kegiatan KPR itu, saya mencoba menanamkan ke teman-teman anggota panitia bahwa tidak ada istilahnya hal buruk yang akan menimpa kalian kalau kalian salah atau gagal. Justru ini adalah ajang untuk kalian belajar. Sudah, lakukan yang terbaik, hasilnya seperti apa didoakan, kalau enggak baik ya belajar lagi. Yang pasti saya pernah di satu kepanitiaan jangan pernah sampai memarahi. Itu rasanya sudah setengah mati. Sudah kerja sedemikian hebat terus ternyata istilahnya dipaido. Gini lah, itu sakit hati banget. Nah, itu yang jadikan para pemuda ini ya lepas dari gereja. Wah, gereja mau ngono-ngono tok, nyambut gawe tenanan ora tenanan ya padha-padha dipaido kan ya.
mending nggak usah ke gereja aja. Akhirnya kan seperti itu Pak Mario. Tapi realitanya kegagalan itu seringkali tidak ditoleransi di gereja. Kalau ada orang gagal atau jatuh dalam dosa, lah iso sing lain berlomba-lomba mengikut menghakimi di Sukurno. Oke, menurut Mbak Luki bagaimana? Iya, kalau gereja itu sebetulnya bukan untuk urusan senior atau junior gitu, enggak. Sebetulnya bisa sebagai keluarga, juga sebagai keluarga. Jadi ketika anggap aja yang lebih muda itu sebagai anak, seperti itu kan, seperti anak yang perlu juga belajar, ada prosesnya juga. Namanya belajar kan tidak mungkin langsung bisa. Jadi memang memberikan kesempatan untuk belajar. Juga mendukung. Nah, kalaupun mau berhasil ya mesti perlu dukungan banyak orang. Tapi kalau memang belajarnya belum berhasil, anggap aja gitu kan. Ada pas gagalnya, ya harusnya sih menambah motivasi biar nggak sampai jatuh, terus tambah nggak mau beraktivitas lagi atau melakukan kegiatan ataupun terlibat di dalam kepanitiaan ataupun yang memang diperlukan dari gereja. Oke, terminologi saja sudah punya rasa yang membuat jarak yang cukup jauh antara kaum muda dengan mereka yang sudah dewasa ataupun lanjut usia, senior, junior, dan terminologi yang diberikan oleh Mbak Luki menarik, keluarga, ya toh? Keluarga ini kan akan selalu mendukung, menopang mereka yang gagal dan memberikan kesempatan lagi. Jadi poinnya adalah kegagalan justru membuat seseorang belajar ya. Pernah punya pengalaman gagal lalu dipaido? Pernah kayaknya. Atau maidunya enggak di depan saya. Oh. Tapi pernah Mas Wi ya? Ya pernah. Pernah. Mbak Luki pernah mengalami kegagalan terus Luki gak iso ngene ya? Ya pernah lah. Pernah ya? Ya itu yang kadang membuat gereja kemudian lupa fungsinya bahwa sebagai keluarga, bukan sebagai senior junioritas. Nah, Mbak Luki kan tidak lama lagi akan menjadi seorang penatua dan Mas B mungkin dalam hitungan tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak tahu, akan menyusul mungkin. Penatua itu kan jabatan yang bukan main-main karena dalam sistem pemerintahan gereja kita, penatua maupun pendeta adalah mandatarisnya Tuhan. Dipilih, ditempatkan, diutus Tuhan untuk mengelola kehidupan gereja. Artinya sebagai pemimpin gereja. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Mbak Luki secara pribadi? Kalau saya selama ini berusaha untuk meningkatkan spiritualitas saya. Saya belajar untuk berintegritas, untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Oke, meningkatkan spiritualitas dan menjadi orang yang berintegritas. Kenapa itu dianggap perlu dipersiapkan? Karena kalau yang apalagi namanya pemimpin gereja ataupun ya disebut pemimpin lah, itu kita membawa nama bukan sebagai pemimpinnya saja, tetapi kita juga membawa nama Tuhan Yesus dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa berintegritas, orang lain akan langsung ngomong, kok gitu? Lah, itu yang mungkin bagi saya ya jadi akhirnya bisa berat ya, memang merasa seperti terbeban karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya jadi keinginan Tuhan. Oke, atau dengan kata lain Mbak Luki apakah mau mengatakan seorang pemimpin itu harus bisa jadi teladan? Harusnya begitu, Pak. Harusnya begitu. Kenyataannya Mas B? Ya abu-abu. Kadang ya, kadang ya, kadang tidak. Agak sulit memang ya. Pemimpin yang harusnya jadi teladan tapi kadangkala kalau ada kepentingan mungkin ya akhirnya lupa bahwa dirinya adalah seorang teladan. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan proses regenerasi, itu kan tidak instan, betul ya? Ada sebuah proses di mana yang berpengalaman, saya sebut yang berpengalaman, bukan yang senior. Yang berpengalaman, mereka mengajar yang belum berpengalaman. Dan proses belajar mengajar itu kan tidak satu pihak, ya tidak satu jalur.
yang berpengalaman mengajar yang tidak berpengalaman, tapi yang berpengalaman pun bisa belajar dari yang belum berpengalaman. Pertanyaannya adalah dalam pandangan Mas B dan juga Mbak Luki, GKI Kediri proses regenerasinya sudah baik dan lancarkah atau mengalami hambatan? Terutama dalam proses ini. Bagaimana? Mungkin kalau sudah berjalan dengan baik, mungkin sudah. Tapi kalau lancarnya ya itu masih tanda tanya. Karena dua pihak harus bersepakat bahwa yang terutama yang pemuda yang dilibatkan dalam regenerasi pun mau ndak melibatkan dirinya. Saya takut masih ada bayang-bayang yang itu tadi. Pemuda masih belum cakap dan sebagainya. Itu nanti itu gini. Kadang-kadang membuat down dulu sebelum mereka bertempur. Nah itu kadang-kadang aku bisa nggak sih? Nah itu mungkin dari pihak yang berpengalaman mantap lah, yang belum berpengalaman ini diajari, terus kemudian diangkat, dilibatkan dan sebagainya. Tapi itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau yang berpengalaman sudah yakin untuk melakukan regenerasi ini, tapi yang pemudanya atau yang belum berpengalaman ini masih setengah-setengah, ya saya pikir juga belum lancar. Saya mengamati selama ini kesannya, semoga saya salah, tapi kesannya yang pemuda. Kalau benar enggak apa-apa kok. Kesannya bagaimana? Kesannya teman-teman yang pemuda ini belum lost gitu loh, belum sepenuhnya oke lah, ini waktuku, ini memang suatu keharusan sebagai warga gereja untuk melibatkan diri dalam pelayanan, regenerasi harus tetap berjalan untuk masa depan gereja itu sendiri. Saya kok belum melihat antusias itu. Jadi kalau sudah berjalan dengan baik mungkin sudah, tapi kalau lancarnya saya semoga saya salah sih menilai. Catatannya artinya dari pihak pemudanya masih merasa insecure, ya, ada bayang-bayang. Mungkin juga sebaliknya sih, yang berpengalaman juga masih gak sulit rela untuk kehilangan melepas, gitu ya. Gak rela kehilangan. Oke. Sulit untuk melepas. Nah, semoga saya salah. Itulah saya salah. kenapa disebut kesepakatan dua belah pihak. Menurut Mbak Luki bagaimana? Iya betul, memang harus ada ketersediaan antara yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman. Jadi ketika yang berpengalaman menyediakan diri untuk membantu atau mengajari, ya mesti harus juga dengan penuh kesadaran dan kelemah lembutan. Kalaupun nanti berhasil ya puji Tuhan, kalaupun tidak berhasil ya berarti memang perlu lebih lagi, ada proses yang harus dijalani bagaimana cara mengajari. Terus dari yang belum berpengalaman ya mesti harus menerima bagaimana kalau dia tidak berhasil, itu harus diterima, ya perlu dievaluasi lagi, diperbaiki biar kedepannya jadi lebih baik. Oke, itu idealnya. Idealnya, realita dari pengalaman Mas B dan juga Mbak Luki. Pilih saja. A, yang ideal di mana Mas B dan Mbak Luki melibatkan diri, ada bimbingan dari yang berpengalaman sehingga Mas B dan juga Mbak Luki bisa akhirnya melakukan tugas tanggung jawab itu. Atau yang pilihan B, dikasih kesempatan wis dilosak karpe. Begitu gagal wis dipaido. Mana yang realita yang ditemui oleh Mas B dan juga Mbak Luki paling banyak? Paling banyak A atau B? Sepertinya kalau kita kompakan jawab ya sama. Yang mana A atau B? Yang sebelah sini tadi Pak. Yang sebelah sini lah pokoknya. Yang ideal atau yang realita? Yang realita lah. Mungkin ya itu. Tapi ada oase lah di tengah padang gurun yang gersang itu tadi kan. Sebenarnya juga masih ada beberapa pribadi dari Bapak Ibu yang yang sudah berpengalaman ini, tidak semuanya juga sih seperti itu. Meskipun banyak yang B tadi, tapi iya memang makanya kan. Yang B, nah itu. Tapi saya yakin yang
semoga banyak yang ini bertambah banyak itu Ya. Mas. Harus terkikis. Mbak Luki merasa juga banyak yang B ya. B. Ya, walaupun yang A masih ada harapan lah ya untuk mewujudkan regenerasi yang ideal. Dan kita terus berdoa tentu sebagai pemuda yang A ini yang semakin tambah banyak. Oke. Nah, menurut Mas B dan juga Mbak Luki sebagai pemuda, kontribusi apa yang paling nyata yang bisa diberikan oleh kita bagi gereja? Kontribusi seorang pemuda bagi GKI Kediri. Ya banyak Pak, maksudnya sebenarnya kontribusi itu tidak ada sekatnya, tidak ada batasnya. Pada dasarnya semua orang bisa berkontribusi dalam hal apapun. Tapi yang mau saya tekankan bukan kontribusi apanya, tapi seberapakah ruang itu yang tersedia untuk para pemuda ini. Kalau pilihan kontribusinya banyak tapi kesempatannya tidak ada atau minim, ya sama juga bohong. Ya, di sini saya pengen menekankan bukan kontribusinya, kontribusi apanya, tapi seberapa kuantitas kesempatan bagi pemuda ini berkontribusi. Itu yang pengen saya garis bawahi sebenarnya. Jadi menyuarakannya berikan kami ruang gitu ya. Oke, Mbak Luki? Ya, kalau kita bisa melakukan kontribusinya itu sebetulnya banyak. Apa yang kita bisa, kita lakukan. Terus ketika kita mendapatkan jatah, sudah istilahnya kalau kita tadi minta harus ada ruang gitu kan. Tetapi ketika kita diberikan ruang, ya sebaiknya kita gunakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Karena seringkali juga, ya dari pengalaman saya ikut di komisi, ketika kaum muda diberikan kesempatan untuk ambil bagian, ternyata ya kadang hanya ikut-ikutan, ya gimana Numpang kita nama. mengenal. Ya itulah yang kadang memang harapannya yang lebih berpengalaman, memang kaum muda bisa melakukan apa, ya mengerjakan yang lebih dari yang biasanya itu. Oke, jadi kuncinya adalah ruang itu diberikan dan respon kita menyambut ruang yang sudah disediakan. Harapan dan pesan apa yang bisa disampaikan oleh Mas B dan juga Mbak Luki kepada gereja dan teman-teman pemuda terkait dengan topik kita hari ini, kepemimpinan anak muda. Harapan dan pesan apa yang bisa dibagikan baik kepada gereja maupun kepada anak muda? Monggo. Silakan Bapak. Ya, kembali lagi di sini ada dua sisi, gereja dan pemuda sebagai pihak yang akan melanjutkan generasi gereja ke depannya. Bagi pemuda, harapan saya pribadi ataupun banyak orang ya, kembalilah merapat kalau memang kalian terhilang. Kalau memang kalian jauh dari komunitas gereja atau kalian belum terketuk untuk kembali berpelayanan di gereja, tidak akan sia-sia kontribusi kita, keterlibatan kita dalam regenerasi di gereja ini tidak akan sia-sia. Saya yakin akan menumbuhkan satu kemantapan dalam diri sebagai ajang pembelajaran juga, tidak hanya di dalam skup gereja, di dalam dunia kerja, dalam kehidupan di masyarakat pun kawah candera di mukanya itu adalah di gereja. Ya, bagi gereja pun saya berharap banyak yang harus diperhatikan dalam diri pemuda. Semoga kedepannya ada sinergitas yang lebih erat, tidak seperti yang selama ini mungkin saya dengar royo-royoan, yang sini maunya gini, yang sini maunya gini. Ya mungkin kedepannya lebih sinergi lagi, lebih dapat mawas diri, membangun diri dan
mengesampingkan ego masing-masing. Toh semuanya ini kan juga kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu Pak Mario. Oke, Mbak Luki? Kalau harapan saya untuk gereja, biarlah gereja ini terus bertumbuh. Sama, untuk pemuda pun juga terus bertumbuh. Gereja juga menempatkan diri seperti keluarga, sebagai tempat untuk bertumbuh bagi para pemuda. Sedangkan pemuda sendiri, ya marilah untuk sama-sama bertumbuh dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika ada yang perlu dilakukan atau kita tahu, kita bisa bantu dan terlibat di situ. Oke. Ada 3 kalimat untuk menyimpulkan pembicaraan kita. 1, kembalilah para kaum muda. Yang kedua, bukalah ruang untuk belajar bagi kaum muda, untuk gereja. Dan yang ketiga, mari bertumbuh bersama sebagai keluarga. Inilah sebelah mata. Terima kasih untuk Mas B dan juga Mbak Luki yang sudah membagikan narasi yang membuat kita belajar terkait apa itu kepemimpinan kaum muda. Boleh lambaikan tangan ke kamera, kita berpisah. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk Mbak Luki dan juga Mas Berian. Pemuda seringkali dianggap kurang berpengalaman, padahal mereka jarang diberi kesempatan. Bagaimana bisa jadi pemimpin kalau tidak ada tuntunan? Bagaimana melanjutkan jika tidak ada dukungan? Para pemuda butuh diberikan pembelajaran dan teladan, belajar memimpin dan bangkit dari kegagalan, bukan justru dicemooh atau ditolak ketika mengalami kegagalan. Berikan ruang belajar agar kami bisa melanjutkan kepemimpinan. Inilah sebelah mata episode ke-21. Kita akan berjumpa di episode yang mendatang. Tuhan memberkati.